Rasanya hampir semua orang memiliki tabungan di bank. Apa sih tabungan itu? Pasal 1, Angka 9, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau Undang-Undang Perbankan mendefinisikan tabungan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Umumnya, cara penarikan uang kita di dalam tabungan dapat dilakukan melalui counter teller di kantor bank atau menggunakan automatic teller machine atau ATM. Bahkan, kini layanan internet atau mobile banking yang diberikan oleh bank memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara online atas uang kita yang ada di dalam tabungan. Nah, terkadang kita hanya memperhatikan layanan atau fitur yang ditawarkan oleh bank pada saat kita menentukan akan membuka tabungan di suatu bank. Bahkan, banyak juga yang hanya memperhatikan pada daya tarik atau gimmick yang ditawarkan oleh bank. Misalnya, kita tertarik dengan hadiah atau merchandise yang diberikan kepada kita. Atau, misalnya kita bisa ikut undian berhadiah mobil atau gadget. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya terdapat aspek hukum yang perlu kita ketahui dan pahami agar hak-hak kita sebagai nasabah pemilik tabungan terlindungi dan tabungan yang kita miliki dapat menunjang aktivitas atau usaha kita dengan aman. Yuk, kenali beberapa aspek hukum penting yang perlu kamu pahami jika kamu memiliki tabungan di bank, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK /07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kamu berhak meminta ditunjukkan oleh petugas bank suatu ringkasan informasi atas produk tabungan yang ditawarkan kepada kamu, di mana kamu bisa mendapatkan informasi mengenai manfaat, risiko, dan biaya, serta syarat dan ketentuan dari tabungan tersebut. Karena kamu akan menandatangani berbagai dokumen, mulai dari formulir pembukaan rekening tabungan hingga syarat dan ketentuan umum rekening tabungan. Maka, kamu wajib membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani. Jika ada hal yang tidak jelas, kamu harus bertanya kepada petugas bank atau meminta penjelasan. Ingat, begitu kamu menandatanganinya, maka artinya kamu tunduk pada perjanjian tersebut. Salah satu yang terpenting untuk kamu cari tahu adalah tidak boleh ada klausul atau kalimat yang menyatakan bahwa kamu tunduk pada aturan baru, tambahan, atau perubahan yang dibuat sepihak oleh bank. Kamu juga harus menyadari bahwa kamu memberikan data pribadi kamu pada bank, seperti nama, alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon, bahkan nama ibu kandung kamu. Nah, semua itu adalah data pribadi kamu. Kamu harus memastikan bahwa data pribadi kamu tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kamu harus membaca di dalam setiap dokumen yang akan kamu tandatangani. Apakah terdapat klausul atau kalimat yang menanyakan persetujuan kamu mengenai boleh atau tidaknya bank memberikan data pribadi kamu kepada pihak ketiga? Kamu harus tegas menjawab pertanyaan tersebut. Jika kamu tidak bersedia, kamu harus tegas menjawab tidak atau memberi tanda tidak setuju. Begitupun sebaliknya. Jika kamu bersedia, maka kamu perlu memberikan tanda setuju. Selanjutnya, kamu juga berhak untuk mendapat penjelasan dari bank mengenai konsekuensi jika kamu menyatakan setuju jika bank dapat memberikan data pribadi kamu kepada pihak ketiga. Tabungan kamu merupakan hal yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tidak hanya tabungan kamu, tetapi semua informasi mengenai kamu juga menjadi hal yang wajib dirahasiakan oleh bank. Kerahasiaan bank ini diberikan oleh Undang-Undang Perbankan yang merupakan hakikat dari industri perbankan yang berdasarkan kepercayaan.
yaitu nasabah yang telah mempercayai uangnya disimpan di bank mendapat jaminan dari bank bahwa bank akan menjaga kerahasiaan kamu dan tabungan kamu. Oleh karena itu, kamu harus sadari selama kamu menjadi nasabah bank, perhatikan apakah ada orang lain yang tiba-tiba mengetahui berapa banyak uang kamu di bank, atau misalnya ada orang yang tiba-tiba mengetahui transaksi dari rekening kamu. Jika hal-hal tersebut terjadi, maka kamu berhak meminta penjelasan dari bank bagaimana bisa data terkait tabungan kamu dimiliki orang lain tanpa seizin kamu. Jika terbukti terdapat kesalahan bank atas hal-hal tersebut, maka bank dapat terkena tindak pidana perbankan dan kamu berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada bank sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Nah, itulah antara lain beberapa hal dari aspek hukum yang perlu kamu ketahui sebagai nasabah bank pemilik tabungan. Tunggu webinarnya ya, yang akan membahas lebih dalam aspek hukum terkait transaksi bank yang akan berguna bagi aktivitas dan kegiatan bisnis kamu. Salam sehat dan sukses selalu!